Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam satu persekutuan yang indah di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk datang menyembah Dia. Sebab Dialah segalanya di dalam hidup kita. Oh haleluya. Mari Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami kepadamu. Hati kami rindu Engkau. Dalam segala pujian dan penyembahan kami rindu hadirat-Mu. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, amin. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin. Haleluya.
kerinduan kami, Yesus. Amin, amin. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu Engkau Yesus. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Mari masuk, masuk, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala pujian kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa. Kami datang kepadamu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Ya malam-malam Kau Yesus. Ya malam-malam Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami serukan nama-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, amin, amin, haleluya.
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut. Oh haleluya, benar, sebab Engkau sertaku. Tak usah ku bimbang. Haleluya, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Amin. Ajaib berkuasa perbuatanmu. Kami serukan nama-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amin. 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 Haleluya. 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 Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah hati kami, hidup kami yang kami mau bawa kepada Engkau pagi hari ini. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami nyatakan kami rindu Engkau Yesus. Mari masuklah dalam hidup kami dan tinggallah selalu di dalam kami, dan berkaryalah Engkau di dalam kami. Ya wala wasik wala 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 wasik wala. Ya wala 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 wasik wala wasik wala. Ya wala 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 wasik wala. Ya Yesus, ya Yesus, kami rindu Engkau. Ya wala 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 wasik wala wala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita-Mu hadir dan memenuhi kehidupan kami semua. Semua yang datang kepada Engkau dengan hati yang penuh dengan percaya, iman dan pengharapan kepada Engkau. Ya masik, ya wala masik, wala wala masik, ya wala 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 masik, ya wala masik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan pengharapan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau selalu dengan segala puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa
baik di dalam hidup kita. Mari saudara yang terkasih, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala kehidupan kita. Haleluya, kita mau bawa pujian kita hanya bagi Dia. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami nikmati sukacita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan selalu kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, dalam segala suasana kehidupan kami, dalam segala hal yang kami alami dan hadapi, kami sungguh percaya kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji, maka Engkau yang akan menepati setiap janji-Mu. Oh puji Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Oh haleluya, puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin, amin. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya malam syika, malam syika, ya malam syika, malam. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Terima kasih. Oh amin. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami nikmati selalu kasih setiamu di dalam hidup kami. Sungguh kami nikmati selalu penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Karena itu tidak ada rasa takut ataupun gentar Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau
beserta dengan kami, dengan aku, dengan saudaraku, dengan keluargaku, dengan orang-orang yang kami cintai, kami sayangi. Engkau bersama dengan kami semua. Maka Engkau yang akan selalu menyelamatkan kami dari segala bahaya dan malapetaka. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah bersama dengan Engkau. Dan kini saatnya firman Tuhan untuk kami terima bersama. Kami buka hati kami, hidup kami untuk terima firman-Mu di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus teruslah berkarya bagi hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi dengan urapan dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera kami sampaikan kepada Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini judulnya adalah ibadah kita di masa depan. Saudara-saudara sekalian, masa depan akan kita lihat atau kita pandang bukan hanya setahun 2 tahun ke depan, bukan hanya 100 tahun ke depan, bukan hanya ketika kita hidup ini saja, tetapi bahkan sampai di balik kematian, sampai di dalam sorga. Karena masa depan kita, saudara-saudara, selain di dalam dunia, juga di dalam sorga. Itulah keyakinan iman dari kita anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, akan saya ajak membaca di dalam Alkitab ayat yang pertama, yaitu Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kita garis bawahi ungkapan ini yang mengatakan bahwa hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, jadi ini adalah merupakan peribadatan
umat Allah yang akan datang jauh ke depan. Adapun asal muasal daripada ibadah itu sendiri, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, saudara-saudara, pertama kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 tentang kisah daripada Kain dan Habel. Keduanya adalah putra Adam dan Hawa, manusia pertama. Sesudah mereka diusir keluar dari Taman Eden. Keduanya beribadah kepada Allah dengan cara memberikan persembahan. Yang Habel persembahannya adalah domba dengan darah yang ditumpahkan dan kemudian dibakar. Baunya harum naik ke langit ke hadapan Allah. Sedang satunya lagi Kain mempersembahkan buah-buahan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, itu adalah peribadatan manusia yang pertama kali. Dan cara-cara seperti itu, saudara-saudara, dengan cara mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, itu terus berlangsung turun-temurun, saudara-saudara. Nah, sampai keturunan-keturunan mereka melakukan hal yang sama. Dan kemudian yang terjadi adalah arah daripada peribadatan itu yang kemudian melenceng satu dengan yang lain. Jadi tidak lagi dipersembahkan kepada Allah, melainkan kepada oknum-oknum yang lain. Di tengah-tengah kekalutan manusia, di dalam peribadatannya mereka yang tidak karu-karuan, saudara-saudara, Allah memanggil Bapak Abraham. Dipanggil menjadi pribadi yang disayangi oleh Allah, sebagai keluarga yang diberkati oleh Allah. Dan kemudian keturunannya menjadi bangsa pilihan Allah. Tinggal di negeri Mesir dan berkembang biak menjadi sangat banyak. Saudara-saudara, dan masalah peribadatan ini, saudara-saudara, masih tetap menjadi perhatian yang utama di mata Tuhan. Dan itu sebabnya pada suatu ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari negeri Mesir untuk mengadakan peribadatan di padang pasir. Nah, saudara-saudara, di padang pasir sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 25, akan saya bacakan bagi saudara. Keluaran pasal 25 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, saudara-saudara, ini lebih mengerucut lagi. Ibadah daripada umat manusia lebih terarah lagi. Karena Allah memanggil Nabi Musa naik ke atas gunung Sinai dan melihat di dalam sorga. Di sana ada sebuah rumah kediaman Allah. Di sana ada kemah Allah atau kemah suci atau kemah sembayang. Nabi Musa diperkenankan untuk memperhatikan bangunan tersebut dengan segala perabotannya yang ada melengkapinya.
Dan kemudian Allah menyuruh agar supaya Nabi Musa memimpin bangsa Israel untuk membangun sebuah kemah. Sebagaimana contoh yang telah dilihatnya di sorga dari atas Gunung Sinai. Tadi kita baca, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Allah memerintahkan Nabi Musa dan bangsa Israel membangun sebuah bangunan yang kudus di tengah-tengah padang pasir di kaki Gunung Sinai, saudara-saudara, dengan alasan supaya Allah mau tinggal di dalamnya dan supaya manusia, umat pilihannya, beribadah kepadanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari di kitab Keluaran, saudara, di kitab Keluaran dan di kitab-kitab lanjutannya, di Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara ya, bagaimana peribadatan di tengah padang pasir, di sekeliling dan di dalam kemah sembahyang yang dibangun itu semuanya terarah sepenuhnya kepada Allah. Korban-korban persembahan dibawa ke sana, hewan-hewan korban disembelih di sana, darah ditumpahkan, dan korban bakaran, korban keselamatan, korban syukur dan lain-lainnya di sana dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah merasa lega dengan persembahan-persembahan yang disampaikan oleh umat pilihannya di dalam ibadah mereka. Mereka disuruhnya untuk menyampaikan persembahan wangi-wangian, ukupan, kemenyan dan lain-lainnya yang dibakar, yang berbau harum pada waktu pagi dan pada waktu petang secara acak dan tidak ada jedahnya setiap hari. Bahkan Tuhan berfirman supaya persembahan tersebut dilakukan pada waktu pagi dan petang setiap hari, turun temurun sampai selama-lamanya. Jadi artinya harus sampai sekarang, harus sampai di dalam sorga. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kemah suci di padang pasir yang dibangun oleh bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa menjadi cikal bakal daripada bangunan bait suci. Pada zaman Raja Daud dibangunlah kemah Daud, dan pada zaman Raja Salomo dibangunlah bait suci. Bait suci itu berangkat dari kemah sembayang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Korban-korban persembahan sebagai materi peribadatan dipersembahkan di sana. Dan Allah senang dengan hal tersebut. Nama Allah dimuliakan, nama Allah dipuja, nama Allah ditinggikan, dan umatnya diberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dari abad ke abad terus berjalan sampai belasan abad terjadi, saudara-saudara, hingga tiba saatnya zamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah yang dijanjikan turun-temurun oleh Allah kepada umatnya. Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem
Dia menjadi panutan, menjadi guru, menjadi nabi, menjadi pemimpin, menjadi penyelamat bagi bangsa. Baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa di dunia. Saudara-saudara, pada suatu ketika, sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, coba saya ajak membaca Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang terjadi ketika itu? Adalah bahwa bait Allah yang disakralkan, dan memang sakral itu dipakai dengan sembarangan oleh umat Allah, yaitu bangsa Yahudi. Tuhan Yesus tidak merasa senang dengan kejadian dan perlakuan seperti itu, di mana orang berjual beli di dalam bait Allah, di mana orang berdagang di sana. Ada kambing domba, burung merpati, penukaran uang dilakukan di sana. Dan Tuhan Yesus kemudian merasa tidak tentram hatinya. Diambilnya cemeti, dan binatang-binatang itu dilepaskannya, dicambuknya, dan meja-meja penukaran uang ditunggang balikkannya. Dia berkata, sudah tertulis di dalam kitab suci bahwa rumah Bapakku adalah rumah untuk berdoa, tetapi kalian telah menjadikannya sebagai sarang penyambut. Nah, saudara-saudara, bangsa Yahudi pada waktu itu berang sekali. Lantas mereka menyangkal Tuhan Yesus dengan berkata, tanda apakah yang kamu berikan sehingga kamu merasa punya hak untuk mengatakan hal itu? Tuhan Yesus pun menjawab, rombaklah bait suci ini, maka aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan bangsa Israel berkata, 48 tahun pimpinan-pimpinan kami membangun kembali bait Allah ini, dan kamu akan membangunnya kembali dalam hanya waktu 3 hari saja. Dalam Alkitab ditulis di sana bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bait Allah itu adalah tubuhnya. Jadi saudara-saudara, dalam pembacaan itu maka bait Allah yang fisik itu adalah yang dibangun oleh Raja Salomo, yang dibangun oleh Zerubabil, dan yang dibangun oleh Raja Herodes. Itulah bait Allah yang fisik. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa bait Allah yang sebenarnya adalah tubuhnya. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus dibunuh, dianiaya, dipersalahkan, disalibkan, dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup kembali. Dia bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakannya, rombaklah bait Allah ini, maka aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Jadi bait Allah itu adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara, pengertian terus berkembang di dalam kitab
atau surat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana firman Allah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jemaat di Korintus adalah bait Allah, rumah kediaman Allah. Sama dengan jemaat sekarang ini. Ada jemaat Pantekosta, ada jemaat Protestan, ada jemaat karismatika dan lain-lainnya. Ada gereja-gereja interdenominasi. Maka firman Allah mengatakan bahwa mereka semuanya atau kita semuanya ini adalah bait Allah, yaitu tempat kediaman Allah. Di dalam ayat berikutnya 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi sekarang lebih mengerucut lagi, lebih menyempit lagi. Bahwa tubuh kita anak-anak Tuhan adalah bait Allah. Tempat kediaman Allah. Tempat beribadah kepada Allah. Itu sebabnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berharga, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara-saudara, ibadah kita adalah di dalam tubuh kita. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bait Allah ini kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi gereja Tuhan kita sekalian hendaknya beribadah kepada Allah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Berapakah usia kita, saudara-saudara? Apakah ada yang bisa berusia 100 tahun? Syukurlah. Tuhan memberkati dengan umur panjang dan kesehatan. Moga-moga saja kita semuanya yang mendengarkan khotbah ini diberkati Tuhan dengan kesembuhan, dengan kesehatan, dan dengan umur yang panjang. Bahkan dengan rezeki yang berkelimpahan, serta iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah beribadah, saudara-saudara. Jadikanlah ibadah itu sebagai perilaku kita. Kita gereja Tuhan harus terus setia beribadah. Karena gereja Tuhan satu kali kita akan menjadi gereja yang sempurna. Ketika pada waktunya kelak dunia ini akan diperintah oleh Raja Antikris, maka kita gereja Tuhan akan disingkirkan ke padang pasir selama 3 tahun setengah. Di sana kita beribadah kepada Allah dan kita dipelihara oleh Allah. Seperti Allah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang pasir pada zamannya Nabi Musa. Begitulah kelak di kemudian hari. 3,5 tahun lamanya Allah memelihara kita di padang gurun. Dan kita akan beribadah kepada Allah di sana. Suatu tempat yang rahasia, yang iblis pun tidak tahu di mana itu letaknya. Saudara-saudara, kebiasaan beribadah yang kita lakukan, saudara-saudara, terus berlanjut sampai kesempurnaan gereja. Sementara di dunia tidak ada lagi ibadah, karena peribadahan sudah dimusnahkan oleh Raja Antikris yang jahat itu. Tetapi gereja Tuhan tetap beribadah.
yaitu di padang gurun yang tersembunyi, yang tidak diketahui di mana tempatnya. Rahasia. Saudara-saudara, kita lanjut saja beribadah sekarang ini, saudara, hari-hari ini. Selama kita hidup, mari kita beribadah kepada Allah dengan setia, dengan tekun. Nanti akan datang waktunya kejadian-kejadian yang disetting oleh Allah. Tetapi kita ada di sana, kita ada di dalamnya. Kita mengalami hadirat Allah, kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, beribadah terus, bahkan sampai kita mati, saudara-saudara. Dan kemudian kita dibangkitkan kembali di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti yang kita baca dalam pembacaan pertama tadi, Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5 tadi, saudara. Di sana umat Allah beribadah kepada Allah siang dan malam, dan setiap saat memandang wajah Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi demikianlah saudara-saudara ibadah kita pada masa depan. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan berhenti untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah berhenti sehingga tidak beribadah. Tetapi tetaplah beribadah kepada Allah. Jadikan ibadah sebagai pandangan hidup kita, sebagai way of life kita. Saudara-saudara, kita lakukan. Jadikan kebiasaan. Kebiasaan kecil kalau dipelihara, saudara. Kalau kebiasaan itu baik, akan baik terus. Tapi kalau kebiasaan kecil yang tidak baik dipelihara, akan terus terjadi dan tidak baik terus. Tetapi beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang baik dan mulia. Mari kita biasakan setia beribadah kepada Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang susah menjadi gembira. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan rezeki yang berkelimpahan. Setia beribadah, setia melayani. Puji Tuhan. Salam pengabdian. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuh
Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin, amin. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ibadah online yang kami lakukan bersama saat ini menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati-Mu, sehingga hadirat-Mu tercurah di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kepada kami hati yang selalu bersyukur kepada Allah oleh karena keselamatan yang telah dianugerahkan melalui penumpahan darah-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa kami diampuni dan kami diangkat menjadi anak-anak Allah untuk mendapatkan warisan di dalam sorga. Diluputkannya kami dari ancaman hukuman neraka, tetapi diberinya kami rumah yang indah di dalam sorga. Kami bersyukur untuk pengorbanan darahnya Tuhan Yesus Kristus sebagai bait Allah yang telah diruntuhkan, tetapi dibangun kembali olehnya dalam waktu 3 hari saja. Beri kami hati yang taat beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Semua yang mengikuti ibadah online, yang terlibat di dalam ibadah ini, diberkatilah oleh Tuhan dengan segala yang baik. Kiranya berhasil apa yang dikerjakan dan beruntung apa yang diusahakan. Iman bertumbuh, badannya sehat, diberkati dengan rezeki yang berkelimpahan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa selama-lamanya di dalam sorga. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari sorga. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai engkau semuanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.